Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu yang saya muliakan, kemarin kosong kita ya, karena ada halangan mau berangkat masjid, tidak bisa, ada badan kurang fit. Alhamdulillah pagi ini kita masuk ke hari yang ke-22. Saya katakan kita, ada kawan kita yang masuk hari yang ke-23. Jadi ada orang mengatakan kalau malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada umumnya pada malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir, maka kalau begitu karena ada dua versi yang umum di Indonesia mulai puasa, maka bisa jadi itu berarti di Indonesia ini malam ganjil itu tiap malam dan malam genap juga tiap malam. Malam ganjil kita, malam genap di kawan kita. Terus sebenarnya ada baiknya juga, karena ada orang yang mencari malam qadar itu pada malam-malam ganjil saja dia bersiap-siap. Tapi kalau kita tidak, karena hampir semua malam itu adalah malam ganjil atau malam genap, jadi kita bersiap siaga terus. Ya, siaga terus. Kita ambil hikmahnya di situ. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata sampai sekarang masih ada orang yang bertanya, atau kita ya juga di sekitar zakat fitrah itu. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanya wajib untuk orang yang sudah baligh berakal. Ya. Tapi dalam hadis Nabi dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, zakat fitrah itu diwajibkan kepada seluruh orang yang hidup, laki-laki perempuan. Syarat utamanya adalah beriman, Muslim, laki-laki perempuan, kecil ataupun tua, semuanya wajib ya, karena semua kita adalah punya fitrah. Fitrah itu bagaimana ya mengartikannya? Fitrah itu sesuatu yang apa adanya. Jadi kita dicipta oleh Allah punya nyawa, punya tubuh sebelum dia hidup, artinya sebelum dia dewasa terus sampai tua. Jadi semua yang ada pada kita itu dalam keadaan fitrah, makanya fitrah itu disebut juga dengan suci, karena ibarat sebuah hasil atau produk kendaraan itu belum dipakai, masih original, itu zakat fitrah. Jadi zakatnya ketika kita hidup mungkin sudah bergelimang, maka diberikan kemudian zakat, artinya mensucikan fitrah itu kembali.
Tapi anak kecil apa? Kan begitu. Jadi intinya adalah bahwa zakat fitrah itu mensucikan fitrah kita, mensucikan dari kecil pun dibayar zakat fitrah. Makanya tidak ada yang tidak wajib membayar zakat fitrah. Nah, bagaimana orang-orang? Nah, ada yang mengatakan zakat fitrah itu hanya wajib bagi orang yang mampu. Kemampuan itu kapan? Kemampuan itu adalah di saat dia punya ada yang harta atau yang mutamawwal, artinya sesuatu yang bisa disebut dengan harta sebesar pembayar zakat fitrah, dia wajib bayar zakat fitrah. Oleh sebab itu, karena semuanya wajib sesuai dengan diskusi kita dua hari yang lalu, maka orang-orang yang tidak sanggup membayar zakat fitrah, tapi ketika dia dibayar, maka dia sudah punya kemampuan untuk itu. Makanya zakat fitrah itu disunatkan membayarkannya mulai dari masuknya bulan Ramadan. Itu sunat. Wajibnya adalah ketika terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Itu wajibnya sampai khatib naik mimbar di salatul Id. Nah, supaya saudara-saudara kita yang tidak mampu membayar fitrah itu bisa membayar fitrah, bayarlah sebelum itu. Jadi dia masih bisa membayar itu. Saya masih ingat dulu ketika di tempat saya, di tempat lama itu, ada orang yang datang bayar fitrah itu persis orang sudah berkumpul di lapangan untuk salat Id, dia datang, Pak, baru ada rezeki untuk membayar fitrah, dan ternyata itu sah sebelum khatib naik mimbar, itu zakat fitrah. Nah, jadi kalau zakatul mal itu zakat yang dibayarkan untuk membersihkan harta. Zakat fitrah, zakat yang dibayar untuk membersihkan fitrah kita, diri kita sendiri supaya bersih. Kemudian zakat fitrah itu untuk menimbulkan silaturahim, hubungan silaturahim, rasa kasih sayang. Kenapa? Nabi mengatakan zakatul fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lisaim, atau zakatul fitri tuhratan lisaim wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu adalah pensuci diri untuk orang yang berpuasa, kemudian untuk makan, memberi makan untuk orang fakir miskin. Artinya apa? Kalau begitu zakat fitrah itu intisarinya adalah di hari raya itu jangan sampai ada yang tidak ikut bergembira karena tidak punya makanan, ya, sampai ikut gembira. Jadi yang bersedih, kan kita bisa sering mendengar dulu Nabi sampai satu kali Nabi sampai lambat datang ke masjid karena jumpa anak yatim yang menangis di pinggir jalan, ya, sementara kawan-kawannya bergembira. Dia ditanya oleh Nabi, ternyata dia tidak punya pakaian baru. Artinya bersedih dia karena pulang dibuatkan baju dulu, kan lama kerja membuat baju, ya kan, di rumah. Jadi oleh sebab itu hakikatnya itu adalah jangan sampai di hari raya itu ada yang bersedih karena tidak punya makanan untuk berlebaran. Nah, sekarang ini rata-rata ya mungkin tidak ada yang tidak punya makanan kalau sekarang, ya, begitu miskinnya. Makanya ditingkatkan dari itu punya makanan dalam artian yang lain. Kalau hanya sekedar beras ada, tapi lauk pokoknya nggak ada. Jadi makanya zakat fitrah itu sekaligus adalah untuk kelebihan-kelebihan
dari makanan yang sekedar untuk dimakannya. Tuhratan lisaim adalah pensuci bagi orang yang berpuasa. Artinya adalah kalau begitu bagi yang puasa zakat fitrah itu adalah dikatakan Nabi bahwa orang puasa itu puasanya mu'allaqun bainal ardi was sama. Tergantung antara bumi dengan yang langit sampai dia bayar zakat fitrah. Kalau tidak bayar zakat fitrah tidak nyampai dia, karena Allah mengatakan puasa itu adalah puasa itu adalah untukku, kata Allah. Kalau gitu tidak sampai puasa kita kalau zakat fitrah nggak dibayar. Yang kedua, yang ketiga, nah ini masih ada khilaf lagi ya, misalnya zakat fitrah itu harus dibayar dalam bentuk makanan pokok. Jadi kalau di masa Nabi atau di Arab itu ada dengan gandum, tapi kalau kita dengan beras. Ada yang bertanya, boleh enggak kita membayarnya dengan duit, dengan uang? Sekarang orang mencari jalannya seperti yang dilakukan juga kita di sini. Zakat itu dibayar dengan beras, tapi panitia atau ambil zakat menyediakan beras, beli beras kemudian diserahkan lagi kepada. Tapi ada pertanyaan, kalau ini perlu kita perhatikan, bahwa agama kita ini itu agama yang masuk akal. Kalau kita membayar zakat fitrah misalnya dengan beras, diserahkan zakat beras, diterima. Kemudian panitia tidak menyediakan beras, atau panitia menyediakan beras. Berapa banyak beras yang disediakan oleh panitia? Apakah sebanyak orang yang datang? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Beras itu dijual, kemudian dibeli, serahkan uangnya, diserahkannya berasnya. Kemudian kan berarti zakat orang yang sudah datang di panitia. Apa boleh kita menjual zakat orang? Ini masalah. Makanya ulama sebagian mengatakan boleh dibayarkan dengan seharga itu. Karena apa? Intinya di situ adalah harga. Kemudian zakat fitrah itu tadi kan tuhratan untuk makan fakir miskin. Kalau betul-betul mau konsisten kita dengan beras atau gandum, ya beras itu yang diserahkan kepada fakir miskin, bukan uang. Ini yang perlu diperhatikan betul. Ya, kalau konsisten ya beras. Akhirnya apa? Setiap orang datang membawa beras. Bukan disediakan hanya beras berapa kantong plastik dijual, kemudian orang itu menyerahkan beras, diserahkannya itu zakat dia. Kemudian kita jual, kan menjual zakat orang. Jadi makanya yang lebih kuat dalilnya itu boleh dibayar dengan beras, tapi beras zakat. Tapi boleh dibayar dengan harga beras. Karena inti daripada harta itu adalah harganya itu. Makanya kalau zakat mal misalnya kan hitungannya kan emas. Barang dagangan segala macam hitungannya adalah emas. Selama setahun itu adalah kimahnya itu adalah emas itu. Emas itu adalah alat ukur harga yang secara universal, secara umum. Nah, jadi saya berpikir-pikir akhir-akhir ini, saya tengok datang beli beras, kemudian diserahkan, satu beras itu dijual lagi, beli lagi, jual lagi. Itu kan menjual zakat orang. Kalau betul-betul mau zakat dalam artian serahkan itu. Padahal kita serahkan apa? Apa yang diserahkan? Panitia, Pak, panitia. Yang diserahkan ke fakir miskin beras atau uang, Pak Sam? Ke mustahik zakat itu? Apa? Uang. Ada uang, ada beras. Ya. Kalau beras betul.
Tapi kalau mau ada orang menyerahkan beras, berkah juga beras, tapi uang, berarti uangnya sah diterima. Jadi jangan terlalu sempit betul dalam memahami itu. Ini bukan menimbulkan keraguan, jangan menimbulkan keraguan. Tapi dua-duanya boleh, dua-duanya boleh. Kalau betul-betul beras, orang membawa beras dari rumahnya, beras itu diserahkan, beras itu juga yang dibayarkan ke panitia, ke amil, dan beras itu juga yang diserahkan kepada mustahik. Ini intinya seperti itu ya. Jadi supaya beras-beras juga terus kita memperbaiki amal ibadah kita, melihat, menilai itu begitu. Jadi sekarang kalau harganya berapa? 40, 45. Ada lagi yang di atas itu? Oh, di bawah itu 50, 45 ya. Artinya adalah apa yang dimakannya, siapa yang dimakannya. Kalau yang dimakannya seharga 40 atau di bawah itu seharga itu. Jadi nah uang itu juga seperti itu. Kalau betul-betul kita konsisten harus beras, nggak usah disebut uangnya, beras saja. Nah masalahnya adalah saudara-saudara kita yang mustahik itu kan bukan hanya sekedar makan nasi yang dibutuhkannya. Mungkin untuk makan ada sekarang, tidak pauknya. Tidak mungkin pula dia sebutkan untuk ini dijualnya beras ke pasar dulu. Ya. Nah itu yang disebut dengan illat hukum. Jadi dalam hukum Islam itu ada kaidah mengatakan al hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa dama. Hukum itu berlaku itu bersamaan dengan sebab-sebabnya, sebab-sebab yang menjadikan hukum itu ada. Itu hukum itu. Jadi kalau illat zakat fitrah itu adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin, jangan sampai ada mereka yang sedih di di hari raya itu, maka yang membuat orang sedih itu apa? Kebutuhan pokoknya nggak ada. Yang kedua, ada dasar saja tapi tidak ada untuk makannya misalnya. Maka konsisten saja. Jadi kepada panitia sampaikan, tidak usah dijual beras seperti itu. Kalau bapak ibu mau jual beras, bawa beras dari rumah. Kalau bawa uang terima. Ya, jangan jual balik itu tuh menjual zakat, orang itu tidak boleh. Itu yang akan disampaikan. Silakan ya. Iya. Tapi kelimahnya tuh Pak, mengkira zakat itu kan, saya mau fitrah, saya beli beras sebanyak uang, jawaban yang tadi saya jual beras sebanyak fitrah. Itu kelimahnya Pak, itu zaman itu lah. Tetap dulu Pak, bareh punya fitrah. Boleh. Jadi begini, itu boleh. Artinya bareh dijual. Dijual sebanyak fitrah. Yang menjual bareh itu panitia. Iya. Panitia kan? Iya. Beko bareh itu dijual balik. Awak bali bareh sebanyak fitrah, ya. Fitrah. Ya. Nan jawab panitia. Ya. Nah dijualnya bareh kau sebanyak cik fitrah. Betul. Awak serang ke panitia. Ya. Serangnya awak. Bareh diserahkan zakat fitrah awak tadi lain ke panitia. Ke panitia, bareh itu diserahkan ke panitia. Bareh juga diserahkan. Betul, itu boleh. Tetapi dengan syarat bareh yang diserahkan masyarakat itu orang tidak dijual di panitia dia. Ya, tapi jawabannya nak do main apur Pak. Argo barenya. Awak beli argo bare sebanyak cik fitrah. Awak ginting panitia. Itu. Nah, awak agin bare sebanyak cik fitrah awak terima bare itu kan. Ya. Itu baru diserahkan panitia. Iya, lari terima deh bare. Iya, ya kan ditiru asal-asal memperbaiki gini. Kan kini aku bare awak balik ke panitia kau lah. Kalau membeli bareh awak namanya kau, beli awak kini kau anda sempat beli bareh di pasar, aku zakat Pak. Disimpan di panitia. Beko datang orang lain bawa peti dulu, jadi jual bareh orang kau. Paham?
Boleh. Kalau lebih apa namanya, lebih suci, bersih, panitia menyiapkan bareh banyak. Itu dijual. Jadi panitia menjual bareh, ya, untuk membantu orang nggak sempat membeli bareh ke pasar. Jual itu tuh simpan. Itu yang diserahkan ke mustahik. Gitu. Jadi yang elok, yang paling elok itu nama. Yang tadi tuh yang paling elok itu rancak bareh. Baguslah bareh itu. Cuma masalahnya kini, yang hakikat dari bareh itu apa kini kau? Hakikat dari bareh kini kau itu adalah harganya. Bagaimana kau harganya? Sebab orang tak makan bareh dah. Tak makan nasi saja dah. Kan udah lewat pawaknya, aja apa dibelinya? Kalau bareh saja, makan bareh. Ya kan? Makanya hakikatnya adalah boleh bareh, boleh yang namanya yang seharga beras. Itu namanya bareh itu mal. Tapi pitih itu adalah harga beras. Itu namanya harganya, kita membuat saman namanya. Jadi gitu, kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh, tapi itu yang diserahkan. Aja bayar, Pak, kamu panitia. Terima, tak sih kau. Kau tiba orang, jual apa dia? Orang kau lihat. Yang dijual itu zakat orang yang dijual. Jadi orang itu memang hakikatnya Pak tetap fitrahnya beras tadi. Iya, betul tuh. Orang yang menyerahkan itu lewat tuh yang menyerahkan. Yang tak boleh panitia itu menjual zakat orang. Ya kan? Itu saya perhatikan. Inilah yang banyak. Kemudian namanya ada akad. Ya, akad itu adalah takabul qabla tafarruq. Jadi serah terima sebelum itu bagian daripada rukun. Ya, jadi ada akad. Saya bayar zakat, saya terima. Bukan hanya bayar zakat, dalam jual beli juga seperti itu, ada akadnya. Ini tidak nikah saja, pakai akad nikah ada akad jual beli. Saya beli barang bapak sekian, saya jual sekarang. Saya jual, saya beli itu. Itu dalam bentuk lafaz. Tetapi dalam metode hukum Islam ada namanya, salah satu sumber hukum Islam itu adalah namanya uruf. Uruf itu adalah adat kebiasaan di satu masyarakat yang tidak menyalahi syariat. Apa maksudnya? Dulu orang jual beli kan begini. Mau jual barang gua sekian, mau beli sekian. Lah, bayar. Kini kan tidak itu. Payu ke kade. Kalau kade kampung misalnya, kalau supermarket bilo apa transaksi di counter itulah kerja apa berapa banyaknya. Jadi terjadi adalah sesuatu yang sudah menjadi uruf, artinya sesuatu kebiasaan yang dilakukan dan itu baik dan membuat masyarakat hidup menjadi mudah. Itu namanya uruf yang sahih. Itu menjadi salah satu dasar hukum Islam, sumber hukum Islam. Makanya dibayar pitih dan biar barang itu berarti sudah sah. Itu. Jadi itu namanya perubahan perkembangan. Hukum itu bisa berubah dengan berubahnya zaman. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal ahwal wal amkinah. Kondisi bisa membuat hukum berubah, mempengaruhi perubahan hukum di satu negeri misalnya. Itu. Jadi orang-orang awak dulu ya gitulah ya. Dan itu biarlah. Itu yang tahu dulu. Jadi kini gunakan kemampuan berpikir kita dan gunakan tujuannya itu. Jadi jangan sampai kita menjual zakat orang. Yang terjadi ya seperti itu. Kalau betul-betul mau betul-betul itu asidiokan bareh karuang bareh. Jijir juga. Orang beli jual, sudah dijual baru serahkan. Sudah beli jual sudah serahkan. Tidak ada sibuk panitia juga seperti itu. Menjual zakat fitrah itu Pak, orang untuk hari itu dijual itu menjual zakat fitrah. Kan zakat orang. Kalau zakat untuk fitrah itu kan menjual. Orang bertukar namanya apa? Orang yang memberi itu tidak salah tuh. Iya.
yang menjual kan itu, ya. Dah. Orang Bali itu, coba, Bali, rupanya dijualnya di orang Manggalih itu barang orang dijual itu. Kurang menjual, kurang Bali itu tak menjual itu namanya Asia apa pak ya? Nyo, bare fitra lagi ya. Dijual mengisi aja. Menjual fitra. Menjual fitra. Jadi zakat fitrah itu harus disampaikan ke orang yang mustahiknya, ya, muzaki dan mustahik. Gitu. Ya Pak. Ini menyingkap dari pertanyaan Bapak tadi juga ya, mengenai beras yang dijual. Maksudnya begini Pak, maksudnya itu nilainya itu Pak, nilai antara beras sama uang itu tadi. Nah itu gimana itu Pak? Nah, maksudnya itu kita mengasih dengan uang, tapi kita beli beras tadi itu Pak. Maksudnya itu karena nilai uang tadi itu beras yang kita makan tadi itu Pak. Tadi kan sudah saya katakan yang dihitung itu kan nilainya. Orang yang membayar zakat fitrah itu tidak salah, gitu. Yang salah itu menjual tuh, itu di Balinya. Tapi Pak, bentuk sampai tadi dipakai orang dulu, bukan nado sapi arah gua Pak. Di Balinya balik cik fitrah. Ya. Dijual daripada dia cik fitrah, nado sapi nilai arah gua. Boleh itu tadi kan dibeli cik fitrah. Kalau sebuah itu yang nyobali itu fitrah itu. Kan begitu. Akhirnya fitrah orang gua dijual dia boh. Oh gitu loh. Ya kan? Nah, itulah jadi supaya semakin lama semakin kita semakin bersih. Bukan berarti tidak boleh dengan duit, bukan berarti tidak boleh dengan beras. Serahkan. Ya, kalau yang lebih tadi kalau saya katakan, kalau memang yang terjadi dulu pada masa Nabi itu bareh serahkan beras. Pada masa Nabi tidak bareh dah. Gandum. Begini muka bareh dah. Nah, itu makanan pokok. Jadi barang yang dibayarkan untuk zakat itu bukan berasnya, bukan gandumnya, tetapi makanan pokok. Orang timur, orang-orang NTT tahu Pak apa makanan pokok orang? Sagu. Male? Ndak aja. Makanan pokoknya pinang. Buktinya apa? Berapa banyak makan sagu sekarang ndak kenyang. Kalau lagi makannya pinang, kenyangnya. Nah kalau begitu, batu pinang dizakatkan orang itu begitu. Nah itu makanya lebih tapek kepada nilainya. Tiap nilai tadi. Di Ambo, ketika Ambo di Sulawesi, di kampung di Jeneponto namanya, itu makanan pokok orang tuh, bare itu makanan kedua. Makanan satunya jagung. Jagung. Jadi Ambo di situ tinggal, diajarkan makanan jagung. 2 piring lebih ada jagung tu. Makan bentuk nasi dua lahnya, rancak lah mulanya. Makan ikan asin lama, parik panuh tapi tidak kenyang. Nah itu artinya bukan penuh itu yang membuat kita kenyang, tapi adalah makanan pokoknya itu yang membuat kita kenyang. Jadi sama aja orang luar negara, orang barat makan nasi tidak kenyang je. Ini makan roti atau makan kentang itu kenyangnya. Makanan pokok itu ada macam-macam, ada kentang, ada roti. Jadi kalau tipe yang muslimnya Pak, fitrahnya apa tuh? Fitrahnya harusnya itu yo. Ada mengatakan yo kentang lagi. Jadi yang umum yang dipakai di daerah itu. Kecuali kalau orang-orang tertentu. Anak-anak kini, ada anak-anak tertentu kini kok nak makan nasi. Ada makan kentang ya. Aja kentangnya bayar, tapi iya. Kalau misalnya jumpa bari tadi. Iya. Makan bari ini kan banyak bari Pak. Atau benar wangi namanya. Atau anak karo. Iya. Kalau anak karo yang makan itu anak karo yang. Iya. Nilai. Makanya di panitia ada tingkatan haragonya. Awak makan anak daro, lalu anak bayi. Anak daro itu yang tinggi tuh.
Yang pernah mahal itu apa? Di Samo. Abu tak tahu benar belum mahal. Samo juga di barat tadi itu Pak ya. Ya. Nilai tadi yang penting. Nilainya yang penting. Selanjutnya makan pokoknya roti, misalnya bagi zakat. Iya, iya. Dengan cara roti. Iya, sargos bisa dengan nilai tadi itu. Jadi gitu. Jadi tidak perlu ada akad jual beli di situ loh. Tidak ada istilah waktu saat itu tidak ada akad jual beli, yang ada adalah menerima. Kan intinya sebenarnya si muzaki itu kan langsung membayar kepada mustahik. Itu intinya sebenarnya. Cuma kini kalau langsung seperti itu yang zaki misalnya tidak tahu di sekitar Iko ada orang yang patuh atau tidak. Itu betul. Yang kedua untuk pemerataan. Kalau misalnya di RW awak saja atau di RW Siko, di RW Sabala, samo kalau hanya diserahkan kepada orang masing-masing, bisa jadi untuk orang seorang itu menumpuk banyak, tapi bisa lagi yang lain tidak dapat. Makanya disitulah fungsi daripada doa hamil zakat tadi, mendistribusikannya. Tapi bolehkah kita membayarkan? Nah, dulu kan sudah ada ajo tanya. Boleh ya. Jadi kalau awak di rumah itu ada beli 5 orang, nampaknya ada keluarga kita yang enggak lebih barek. Lagi ada kedua untuk keluarga yang lain, lagi untuk bersama. Itu kebijakan namanya. Coba kalau untuk membantu JPT khusus tidak punya loh. Tidak cukup kalau bantu zakat. Itulah itu. Jadi gitu. Ada leh berkaitan zakat fitrah, jangan ragu-ragu ya. Ya. Untuk zakat mal, Ah. misalnya ada orang yang punya toko, barangnya keluar masuk. Ada barang yang dibeli, ada barang yang jual ya. Jumlahnya pun berbeda-beda setiap bulan. Nah itu cara menghitung zakat malnya pada. Jadi kalau zakat mal itu gabungan antara modal dengan untung. Walaupun yang dizakatkan kan bukan barang masuk keluar, tapi yang dihitung itulah kimahnya. Kimah itu kalau dalam setahun, misalnya kita berdagang tanggal 1 Januari misalnya. Nah, selama 1 Januari sampai 1 Januari kan setahun. Cukup enggak modal kita dengan untung digabung? Itu bayar zakatnya 2,5%. Itu kalau namanya zakat tijarah. Kan barang wajib zakat itu kan ada berapa? Yang mal ya, emas perak, tanam-tanaman, bukan tanam-tanaman, buah-buahan. Nah, buah-buahan itu pada masa Nabi yang dizakatkan itu adalah gandum. Kenapa gandum? Karena gandum itu makanan pokok. Jadi oleh sebab itu yang dizakatkan bukan gandum sebenarnya, tapi makanan pokoknya itu. Nah, kemudian binatang ternak. Sudah itu tijarah, perdagangan. Itu barang temuan sampai itu. Jadi 5 itu. Nah, untuk khusus buah-buahan pada masa Nabi atau di Arab situ, buah-buahan yang wajib dizakat itu adalah gandum. Kita tidak ada, maka dikiaskanlah bukan gandumnya, tapi di Indonesia beras. Dikiaskanlah beras ke gandum, akhirnya sama zakatnya, wajibnya. Itu namanya untuk zakat mal. Zakat mal. Jadi kenapa namanya zakat? Karena itu namanya zakat itu artinya suci, mensucikan. Dulu di masjid kita sering saya jelaskan itu dasar hukum zakat itu apa, filosofi zakat itu apa. Filosofi zakat itu berangkat dari pertanyaan siapa, zakat mal maksudnya, siapa pemilik harta yang sesungguhnya. Itu pemilik harta yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pemilik harta yang sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sudah tentukan ambillah harta yang di bumi ini. Karena bumi ini, apa saja yang di bumi ini itu diciptakan Allah untuk manusia. Ambillah.
Berapa banyak kita boleh mengambil kekayaan? Boleh, berapa banyak silakan. Sesuai dengan kemampuan, dengan ilmu, pengetahuan, silakan, tidak masalah. Tetapi ya ada tetapinya. Kata Allah, semua harta yang aku serakkan, tebarkan di muka bumi ini, itu aku serahkan, aku maksudkan untuk semua hambaku. Kemudian ketika berebut, di lapang situ ada berebut situ, ada buat tangan. Lupa kopiahnya dan itu kantong, bisa kan? Tapi ada orang yang panjang akalnya, berilmu, jadi bawanya eskavator, bawanya truk, masuknya ke dalam itu. Boleh enggak? Boleh. Enggak masalah. Cuman, itu Allah. Kalian silahkan berebut, kalian punya hak, tetapi itu ada hamba saja, hamba saya, hambaku kata Allah, yang sakit, yang lemah, yang tua, ya, yang cacat segala macam. Tidak bisa berebut dengan kalian ke situ. Kalau sudah berebut dah dapat sedikit saja, terus sekali makan habis. Nah, aku tetapkan setiap satu nisab yang kamu ambil, aku tetapkan itu adalah hak mereka-mereka yang lemah-lemah itu. Keluarkan itu. Yang namanya zakat, yang bakal keluarkan itu yang zakat. Ini dan diagihkan ke panitia itu namanya zakat 2,5%. Jadi kalau ibaratkan harta kita itu adalah tubuh kita, yang zakatnya mah, yang zakatnya ikut kau. 2,5%, aku nak zakat. Jadi ketika kau menenggik di kepala awak, ini hak orang lain terbawa oleh kita. Kalau tidak dikeluarkan berarti tercampur hak orang lain dengan harta kita, makanya kotor dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi harta, dari segi jiwa, perasaan kita ini harta orang terbawa oleh kita, hak orang dibawa juga, jiwa akan jadi kotor. Jadi tamak itu kekotoran, kotor yang paling berbahaya tamak itu. Nah, kemudian dikeluarkan, maka lepas bersih hati, hak orang terbayarkan. Zakah itu berarti suci dan juga berarti tumbuh. Apa arti tumbuh? Kalau barang tanam-tanaman sesuatu yang melengket hak orang lain di situ, itu sama dengan virus. Kalau dibersihkan, dia bebas dari virus. Kalau ibarat tumbuh-tumbuhan, dia berkembang dengan baik. Itu makanya zakah juga berarti nama itu artinya tumbuh berkembang. Nah, jiwa orang yang tidak tamak, tidak rusak, ketika dia bayar zakat, jiwanya bersih. Makanya berusaha, berdagang dia lancar. Kenapa? Dia bersih. Tidak diganggu jiwanya, tenang dia. Makanya kembang. Makanya orang yang rajin-rajin berinfak, rajin bayar zakat itu kan berkembang hartanya. Kalau dah secara matematik malah kurang, tapi nyatanya bertambah. Karena tadi dia nama, dia zakah itu suci. Apa Pak yang zakah ada kita lah contohkan dulu Pak ya. Berdagang lah. Iya. Modal bisa taruh modal 10 juta Pak ya. Iya. Dari hitungannya dari tahun ke tahun Pak ya Iya. Yang 10 juta itu menjadi taruhlah 3 juta Pak ya. Yang mana yang dijakatkan 2,5%? Gabung. Oh gabung. Yang 3 juta tadi itu dikeluarkan zakat mahnya 2,5%. Digabung gitu. Jadi digabung antara modal dengan keuntungan. Tapi kalau ternyata modal 10 juta kemudian tinggal 7 juta leh. Iya. Karena apa? Karena disangka kali hal kiranya pokok termakan. Hah? Gitu juga? Ya. Tetap itu gabungnya udah. Itu kan tiap tahun. Digabungnya udah. Pedagang itu Pak tentu ada turunannya. Ayo. Ketika turun pula zakatnya. Ketika naik zakat. Kalau tidak sampai nisabnya tidak bayar. Sampai nisabnya batasnya di mana Pak? Sebanyak sekitar 96 gram, lupa saya. 86 gram, ini agak lupa sih. 86. Misalnya 1 juta itu sudah sampai nisab apa Pak? Belum. 10 juta. Kini berapa ameh? 2,5. Kalau 86 gram berapa betinya itu? Taruhlah 2,5 amin dulu Pak. 2,5 kali 80. Itu kan sakram kan? Iya. Iya. Sakram itu berapa? 1 juta ya.
Juta. Jadi seharga 86 juta itu sudah wajib. Kalau kurang dari itu enggak. Ada. Kalau dikeluarkan juga itu bagian daripada infak, sedekah saja. Ah, liberajak itu biasa berinfak lama-lama tumbuh bang. Zakat barang. Emas. Tadi 86. 86 juta. 86 juta. Kalau seandainya emas itu 1 gram itu sejuta. Ini sejuta ya? Sejuta. Ya gitu. Ya gitu. Tapi kalau kurang enggak. Tapi kalau inginnya mengeluarkan itu namanya zakat. Namanya sedekah, infak. Infak ya, disedekahkan itu. Ya, zakat mal itu. Nah, rumah itu termasuk dengan perhiasan itu dibayar sekali. Sekali saja. Sebabnya tidak berkembang. Ya. Rumah, perhiasan yang tidak didagangkan. Ya. Nah, tidak. Sebabnya tidak masuk dagangan, barang dagang. Kecuali kalau abang di rumah untuk didagangkan. Ada orang beli oto kan, oto dipakai tapi niat berdagang. Kalau ada orang jual beli itu dijual itu bayar zakatnya. Rumah tadi itu dulu rumahku yang jadi bisnis orang Pak. Satu rumah kos, satu rumah sewaan. Nah jadi modalnya awalnya itu dibayar karena kekayaannya itu sekali sudah tutup hasilnya rumahnya enggak. Gitu. Silakan Lin. Salam. Bagaimana dengan orang yang enggan untuk membayar zakat? Kami pernah melihat orang tuh udah bayar zakat, adun dan waktu kan tahu kebutuhan awak. Jadinya beli yang lain-lain dulu. Sementara zakat akhirnya tak terbayar zakat. Apa akibatnya dari orang yang enggan membayar zakat kita? Jadi bedakan kebutuhan dengan keinginan. Ya, kebutuhan awak banyak, kebutuhan banyak atau keinginan yang banyak. Keinginan, kalau kebutuhan makan minum berumbe bayar anak sekolah bisa. Tapi kalau keinginan ya tidak cukup ya itu. Itu mencari helah. Menghelah keluar daripada bayar zakat. Orang waktu itu salah satu fatwa ulama nanti mungkin ibadahnya banyak. Kok dosanya tidak betulnya itu aja. Dimasukkan Tuhan ke kawah, ke kuali. Kuali itu dibakar neraka. Ini menghelah tadi kan. Dia protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya dibakar? Saya tidak membakar kamu. Saya membakar kuali. Kenapa kamu duduk di situ? Gitu. Itu menghela. Jadi orang-orang yang membayar enggan membayar zakat itu tadi itu. Karena dia tidak merasakan. Banyak Pak, banyak kita lihat. Ya. Mudah-mudahan tapi akhir-akhir ini semakin lama semakin kurang. Banyak orang yang enggan. Masa orang dapat enak aja kan saya susah mencari. Orang seperti itu semakin lama semakin rakus, semakin lama semakin rakus, semakin pelit. Bukannya kepada orang pelitnya, untuk dirinya sendiri pada pelit, untuk anaknya pelit. Ada orang yang sakit, ya, uangnya ada cukup, tapi anaknya minta duit payah sekali, setengah mati, ya. Hemat, pelit, kedekut kata orang Melayu. Jadi jangankan orang lain. Ke anak sendiri payah. Itu berputar terus uang itu. Sudah mau minta uang tuh, ini berputar lama habis. Ya, tinggal di rumah meninggal dalam keadaan susah. Anak itu mengadu kepada saya. Pak, ayah saya ini kalau untuk orang mudah Pak, kalau untuk kami tidak. Akhirnya sekarang dia susah, siapa melihara dia? Nah, makanya pertanyaan kemarin, infak itu diutamakan pada keluarga dekat dulu. Kalau ditamakan orang jauh daripada saudara sendiri, itu bisa hati-hati, bisa berubah jadi ria. Nah, ketika orang yang saya katakan tadi itu sakit parah, orang yang biasanya orang lain biasa dikasihnya itu tidak tahu. Yang tahu anaknya, adiknya, keponakannya, saudaranya, itu yang tahu. Jadi gitu. Jadi makanya wa atidal qurba haqqa wal miskin wa ibn sabil. Qurba dulu, adik kerabat dulu.
mendekat. Jangan salah. Ada orang yang itulah, orang lain mudah, anak orang lain di sekolah, akhirnya anaknya tidak sekolah. Entah untuk apa? Akhirnya anaknya menyumpahkan kewajiban itu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itulah ya. Sekira gitu, Bulan. Nah, baik, sekarang waktu sudah jangan sampai lewat pula waktu suruh kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.